Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari materi tentang KPK dan FPB. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu diketahui materi KPK dan FPB ini salah satu materi dasar. Jadi nanti kalian akan terus berlanjut belajar materi ini di bab-bab lain yang berhubungan di jenjang yang lebih tinggi. Sebelum kita masuk ke materi inti KPK dan FPB, yang perlu diketahui dari KPK dan FPB pertama tentu saja adalah apa? Bilangan prima. Nah, ada yang masih ingat atau sudah tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi angka tersebut. Bilangan yang hanya habis dibagi angka tersebut atau bilangan tersebut. Jadi dia tidak bisa dibagi bilangan lain ya. Nah, ada yang tahu contohnya apa saja? Contohnya, baik sahabat Huma, saya contohkan bilangan prima sampai 30 maksimal ya. Pertama adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, kemudian 23, dan terakhir adalah 29. Jadi bilangan-bilangan ini harus dihafal ya, supaya mempermudah pengerjaan selanjutnya. Nah baik, setelah bilangan prima, kita masuk ke yang namanya faktor dan faktorisasi prima. Perbedaannya apa antara faktor dan faktorisasi prima? Kalau faktor adalah angka yang membentuk angka prima yang membentuk suatu bilangan. Ya, angkanya saja kalau faktor. Kalau faktorisasi, bentuk perkalian bilangan primanya yang membentuk bilangan tersebut. Jadi kalau faktor bisa kita singkat begini. Ingatnya nih, kalau faktor prima, angka primanya saja. Ya, diingat nih, angka prima saja. Angka primanya saja. Kalau faktorisasi prima, untuk faktorisasi prima ya berarti perkaliannya. Nah, kita ke contoh supaya lebih mudah terlihat. Misalkan angka 12. Kita mengerjakan faktor dan faktorisasi lebih mudah menggunakan pohon faktor kalau untuk menentukan faktor dan faktorisasi. Misalkan contohnya 12. Jadi seperti ini. Tadi kan bilangan prima sudah dihafal ya. Berarti kalau dari 12 pertama dibagi berapa? Baiknya mulai dari bilangan prima terkecil. Berarti kita bagi 2. Nah, bulatkan bilangan prima yang didapat. Bulatkan. 12 bagi 2, hasilnya tulis di sebelahnya 6. 6 masih bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 ya. Berarti 6 bagi 2, hasilnya 3. Nah, 3 karena sudah bilangan prima, kita bulatkan juga. Jadi, dari sini kita dapat angkanya dari 12 adalah angka 2, 2, dan 3. Nah, cara penulisannya untuk faktor prima, angkanya saja, angkanya 12 itu terbentuk dari angka prima 2 dan 3. 2 dan 3. Kalau faktorisasi, kita lihat ada berapa banyak angka 2 dan 3-nya. 2-nya ada 2, berarti bisa kita tulis 2 kali 2. Kita bikin perkaliannya 2 kali 2 kali 3. Berarti kali 3, atau kalau kita persingkat 2 pangkat 2 kali 3. Jadi seperti ini ya.
Kalau faktor prima angka yang membentuknya saja. Kalau faktorisasi bentuk perkalian prima yang membentuk sebuah bilangan. Jadi angka 12 faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, karena sudah dijelaskan apa itu bilangan prima, apa itu faktor prima dan faktorisasi, kita mulai masuk ke inti materinya, yaitu kita mencari KPK dan FPB. Nah, apa itu KPK dan FPB? KPK itu adalah kelipatan. Ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan kalau sesuai angka ya, sesuai definisi. Kelipatan persekutuan terkecil atau bahasa mudahnya kelipatan yang sama dari beberapa angka, gitu ya. Nah, sedangkan untuk FPB secara singkatan artinya adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Kenapa bukan FPT? Ya, supaya lebih enak mungkin ya penyebutannya. Lebih enakan FPB daripada FPT. Jadi KPK kelipatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, sahabat Uma, kali ini kita akan membahas mengenai dua cara ya untuk KPK dan FPB. Nanti akan menggunakan cara yang pertama pohon faktor, yang kedua menggunakan tabel. Kalau menurut saya lebih mudah itu biasanya menggunakan tabel ya. Baik, coba contoh soal yang pertama. Contoh soal. Nah, yang pertama tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 36. Oh, atau ini aja yang angka yang lebih kecil dulu deh. 24 dan 48. Nah, kalau pohon faktor tadi sudah ya, berarti 24 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Boleh tidak kalau bilangan primanya bukan yang terkecil? Boleh, tapi lebih baik dari yang terkecil karena lebih enak angkanya nanti dilihat. Berarti kita bagi 2. 24 kita bagi 2, bulatkan 2-nya. 24 dibagi 2 berapa? 12. Kemudian 12-nya kita bagi 2 lagi. Bisa ya? Dapatnya 6. 6-nya kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 dapatnya 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, kita bulatkan juga. Gitu ya. Terus 48 bagaimana? 48 sama kita faktorkan, kita bagi 2. 48 bagi 2 berapa? 24. Kemudian atau kita ganti yang lebih susah sedikit angkanya ya, jangan 48. Kita ganti 28. Nah, supaya lebih enak kelihatannya. Lebih susah sedikit. 28 kita bagi 2 ya. 28 kita bagi 2 berapa? 14. 14 kita bagi 2 dapatnya, ini 2-nya dibulatkan ya. Dapatnya 7. 7 sudah bilangan prima, kita bulatkan juga. Nah, biar lebih banyak variasi angkanya. Gitu ya. Nah, kita tulis faktorisasinya. Jadi untuk pohon faktor, tulis faktorisasi dari angka yang didapat. 24 faktorisasinya berapa? 2, 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3 nih. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. 1, 2, 3. Pangkat itu menunjukkan banyaknya perkaliannya ya. Kemudian 28. 2 pangkat 2. Ada 2-2-nya. Dikali 7. Nah, cara menentukan KPK dan FPB-nya bagaimana? KPK kelipatan persekutuan terkecil. Karena kita berpikirnya gini aja. Karena dia masih kecil, makannya banyak. Mau gede gitu ya. Dia pengen besar. Karena kalau dia kecil, berarti dia makannya banyak, pengen besar badannya. Ya. Jadi kalau yang KPK ini ciri-cirinya. Ambil pangkat terbesar.
Ambil pangkat terbesar, terus dia rakus, ambil semuanya. Ambil pangkat besar, terus yang diambil semuanya. Semuanya. Nah, kalau FPB kan singkatannya faktor persekutuan terbesar. Karena dia sudah besar, jadi dia pengen diet, jadi yang diambil yang kecil, yang sedikit. Ya, berarti kalau FPB ambil pangkat yang kecil. Terus dia juga nggak mau ngambil semuanya. Ya, dia tidak mau ngambil semuanya. Dia mengambil yang ada aja yang pangkat kecil. Dari sini sudah kelihatan nih. Ya. Kalau KPK ambil pangkat besar, kalau FPB ambil pangkat kecil. Jadi diingat kata kuncinya ya. KPK ambil pangkat yang besar, ambil semuanya. FPB ambil pangkat yang kecil. Nah, baik, coba kita tulis sekarang hasilnya. Berapa KPK-nya, berapa FPB-nya. Berarti KPK ambil pangkat yang besar. Ini 2 pangkat 3, yang ini ada 2 pangkat 2. Yang besar 2 pangkat 3, berarti kita ambil 2 pangkat 3. Ambil semuanya. Termasuk yang nggak punya pangkat besar kecil, berarti 3 sama 7 kita ambil. Kali 3 kali 7. Nah, jadi kenyang KPK-nya. Karena ngambil semuanya, gitu ya. Kalau mau dihitung semua boleh. Nah, 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 3 24. Kemudian 24-nya kita kali 7. Jawabannya KPK-nya adalah 168. Sedangkan FPB-nya tadi ambil yang pangkat kecil saja. Dia nggak mau ngambil yang lain. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Ini nggak diikutkan karena nggak punya pangkat yang sama ya. Berarti yang diambil sama FPB karena dia maunya yang kecil aja, yang diambil 2 pangkat 2. Berarti berapa FPB-nya? FPB-nya 4. Berarti kalau KPK dan FPB dari 24 dan 28, KPK-nya 168, FPB-nya 4. Yang tadi cara menggunakan pohon faktor. Sekarang bagaimana cara tabel? Cara tabel atau petak sawah. Banyak yang menyebutkan ya, ada tabel, petak sawah, macam-macam. Nah, kata kunci untuk menggunakan cara tabel ya, ada kata kuncinya. Bagi saja terus dengan bilangan terkecil ya. Bagi terus dengan bilangan terkecil. Berapapun yang bisa dibagi. Nah, caranya gini. Kita tulis 24, 28. Sederhana aja tabelnya. Kita garis sederhana begini. Nah, begitu. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Terus kita tulis pembaginya. Ingat, dari angka prima terkecil, boleh di kiri tulisnya, boleh di kanan. Baiknya nulisnya di garis ya, supaya tidak bingung. Jadi pembaginya tulis di garis. Bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2 dulu, karena kan 2 itu dari prima terkecil. Kita bagi 2 dulu, coba kita tulis di kanan. Kita bagi 2. 24 bagi 2, 12. 28 bagi 2, 14. Nah, seperti itu. Kalau bisa membagi semua, bulatkan. Kalau bisa membagi semua. Masih bisa ada yang dibagi 2, bisa lanjutkan bagi 2 lagi. Tulis di samping garis ya. Berarti 12 bagi 2, 6. 14 bagi 2, 7. Bulatkan lagi karena bisa bagi semuanya. Kemudian lagi lanjut, bagi 2 masih bisa. Masih ada yang bisa dibagi 2. Nah, di sini bagi 2 hasilnya 3. Di sini tidak bisa. Ya, harus bilangan bulat. 7 bagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis saja angka yang sebelumnya, 7. Begitu. Nah, kemudian jangan dibulatkan. Kenapa? Karena hanya bisa membagi salah satu. Ya, yang 7-nya tidak bisa dibagi. Dibulatkan kalau bisa membagi semuanya. Terus kemudian 3 dan 7 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa ya. Angka terkecil setelah 2 adalah 3. Berarti kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ya. Kemudian 7 bagi 3 tidak bisa juga. Kita tulis 7. Berarti 3-nya tidak dibulatkan. Ya, 3-nya tidak dibulatkan karena 7-nya tidak bisa dibagi 3. Nah, selanjutnya terakhir masih ada angka 7 ini. Berarti, oh ya, hasil akhir harus 1. Kalau belum ada yang 1,
kita jadikan semua 1. Berarti 7 karena bilangan prima, kita bagi 7. Ini sudah 1, ini 1. 7 bagi 7, 1. Karena semuanya sudah ujungnya 1, ya, kita tulis angka yang didapat nih. 2, 2, 2, 3, 7. Jadi gini, kalau ciri-ciri pakai tabel. KPK semuanya. Kan KPK tadi rakus kan ya? KPK semuanya. KPK semuanya. Berarti yang semua angka berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sama seperti tadi ternyata. Kalau pakai tabel langsung dapat semua angkanya ya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Tadi hasilnya adalah 168. Ya. Terus FPB yang dibulatkan. Yang dibulatkan saja FPB-nya. Nah, berapa FPB yang dibulatkan? Cuman 2 nih, ada 2. Berarti 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 berarti 4. Jawabannya sama ya. Nanti terserah lebih memilih yang mana yang lebih mudah. Nah, contoh kedua kita cari 3 angka ya. Tentukan KPK dan FPB dari 30, 36, dan 48. Nah, coba kita sedikit bandingkan bagaimana cara tabel dan bagaimana cara pound faktor. Pertama kita kerjakan cara tabel. Kalau pakai cara pound faktor dulu. Kalau pakai pound faktor berarti 30 kita faktorkan bagi berapa? Bagi 2 bisa. Kita bulatkan 2-nya. Ingat, pound faktor dibulatkan itu untuk bilangan prima. Kalau tabel dibulatkan kalau ada yang sama. 30 bagi 2, 15. Ya, 15 tidak bisa dibagi 2. Berarti bilangan prima selanjutnya berapa? 3 ya. Berarti kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. Betul, 5-nya bulatkan. Kemudian 36-nya sekarang. 36 kita bagi 2. Berapa 36 bagi 2? 18. Kita bulatkan 2-nya. 18 kita bagi 2. 18 bagi 2. Hasilnya 9. Kita bulatkan 2-nya. 9 bisa bagi 2 tidak? Untuk bilangan bulat tidak bisa ya. Berarti kita bagi 3. 9 bagi 3. Hasilnya 3. Kita bulatkan. Nah, sudah dapat tuh 2 buah. Sekarang satu lagi 48. 48 kita bagi 2. Hasilnya 24. Kita bulatkan. 24 kita bagi 2. Hasilnya 12. Ya, 12 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 12 bagi 2, 6. Jadi ingat hasil bilangan prima dibulatkan. Hasilnya tulis terus seperti itu ya. 6 masih bisa dibagi 2 sekali lagi. Hasilnya 6 bagi 2, 3. Jadi kalau menggunakan pohon faktor semua bilangan prima dibulatkan. Coba kita tulis. Kita tulis faktorisasinya masing-masing. 30 faktorisasinya 2 kali 3 kali 5. Ya, 2 kali 3 kali 5. Kemudian 36 faktorisasinya berapa nih? 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Oke. Kemudian 48, 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 48, 2 pangkat 4. Dikali 3-nya ada 1. Nah, tadi sudah jelas ya KPK bagaimana, FPB bagaimana. KPK ambil pangkat terbesar dan semuanya. Berarti KPK-nya berapa? KPK-nya coba kita lihat nih. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4. Berarti ini yang kita ambil nih 2 pangkat 4 yang terbesar. Berarti KPK-nya pertama kita tulis 2 pangkat 4 dikali 3, ini 3-nya 1, ini 3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 1 ya. Berarti yang diambil 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sendirian ambil ya. Kali 5. Jadi bentuk KPK, bentuk perkalian saja tidak apa-apa. Tidak usah dijadikan hasil.
jadikan hasil nanti kita hitung lagi. Ya, karena sering seperti ini. Berarti KPK-nya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5. Seperti itu. Sedangkan FPB-nya bagaimana tadi? Untuk FPB, karena dia sudah besar, ambil yang kecil. Berarti 2 yang satu ini aja berarti yang diambil. Berarti 2 saja. Yang sama juga nih, 3 pangkat 2, 3. Berarti dikali 3 saja. Berarti FPB-nya 2 kali 3 saja. Atau kalau mau dihasilkan hasilnya 6. Jadi KPK dan FPB-nya sudah terlihat ya. Seperti itu kalau menggunakan pohon faktor. Bagaimana kalau menggunakan tabel? Nah, untuk membandingkan kita tulis di sebelahnya saja langsung nih. Berapa angkanya? Tabel itu bisa langsung 3 angka. 30, 36, 48. Kita bikin tabel secukupnya, tidak usah banyak-banyak. Nah, kita bikin 4 dulu saja, 3 atau 4 tabel. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian pembagiannya tulis di kanan boleh, di kiri boleh. Kalau tadi di kanan, sekarang kita coba tulis di kiri. Pertama, bagi dengan bilangan prima terkecil, berarti kita bagi 2. Tulisnya di samping garis ya. Kita bagi 2. Semua kita bagi 2. Ini 15 dapatnya. Ini bagi 2, 18, ini 24. Ingat tadi di soal pertama, kalau bisa semuanya dibagi, kita bulatkan. Ini kita bulatkan. Masih bisa dibagi 2. Ini 15, ini 9, ini 12. Dibulatkan tidak? Tidak. Karena 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi syarat harus dibulatkan kalau di tabel adalah semua bisa dibagi. Tapi kita biar rapi, kita bagi dari yang terkecil terus ya. Masih bisa dibagi 2 itu. Berarti ini tetap 15, ini tetap 9, ini jadinya 6. Masih ada yang bisa dibagi 2. Jadi terus, mulai dari angka terkecil ya. Kalau angka terkecilnya tidak bisa, lanjut ke angka berikutnya. Ini tetap ya, 15, ini 9, 6 bagi 2, 3. Masih ada yang bisa dibagi 2 tidak? Ya, tidak bisa. Berarti selanjutnya kita bagi 3. Kan bilangan prima selanjutnya 3. Ini berarti 5. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Bisa semua. Bulatkan lagi. Gitu. Ingat angkanya kalau bisa semuanya sampai 1 ya. Harus sampai 1. Masih bisa dibagi 3. Ini 5 tetap tidak bisa dibagi 3. Ini sudah 1 sekarang. Ini dari awal sudah 1. Terakhir tuh. Tinggal dibagi 5. Berarti semuanya jadi 1. 5 bagi 5, 1. Ini sudah dari 1. Dari awal sudah 1 ya. Nah, tadi KPK gimana? Jadi kalau pakai tabel semuanya langsung kelihatan tuh angkanya. Kalau KPK semuanya tuh sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tabel sama ya. Caranya ternyata KPK-nya 2 pangkat 4. 3-nya ada 2. Kali 3 pangkat 2. 5-nya ada 1. Kali 5. Nah, jadi kalau untuk tabel tinggal teliti saja yang mana yang belum dibagi. Kalau FPB yang dibulatkan. Berarti hanya 2 dan 3. Berarti 2 kali 3 sama ternyata. Hasilnya sama-sama 6. Jadi nanti bisa mengerjakan dengan pohon faktor atau dengan tabel. Ya. Baik, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu belajar sahabat Huma. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.